Tulungan mo ko! Alfred! Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Di awal film diperlihatkan seorang wanita sedang menuju pulang ke kontrakannya di salah satu daerah kumuh di kota Manila. Sebelum pulang ke kontrakannya, ia mampir dan membeli telur untuk suaminya. Wanita bernama Emma tersebut hidup di bawah garis kemiskinan serta di lingkungan yang padat penduduk. Ia bekerja sebagai penagih hutang dan bosnya adalah mertuanya sendiri. Adegan berpindah di kontrakan Emma, dan ini adalah suaminya yang bernama Ben. Ia bekerja sebagai supir taksi di kota tersebut. Lalu adegan berpindah di kontrakan sebelah, di mana ada seorang penyewa baru bernama Alfred. Ia baru saja pindah siang itu, karena ia baru saja bebas dari penjara. Saat sedang melamun, tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari kontrakan Emma, dan ia melihat sebuah lubang yang ditutup di dinding kontrakannya. Ia pun menghampiri lubang tersebut, dan membukanya serta langsung mengintip ke kontrakan Emma saat itu juga. Ia begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya, di mana Emma sedang dipukuli oleh Ben. Rupanya Ben memiliki kebiasaan yang buruk, di mana apabila ia sedang mengalami suatu masalah, ia melampiaskannya dengan memukuli Emma. Hal tersebut seringkali ia lakukan dan membuat Emma merasakan penderitaan di kehidupannya. Alfred hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut, dan terlihat Emma yang sedang bercocok tanam dengan Ben, namun Emma tidak merasakan kenikmatan sama sekali. 1 jam kemudian, ketika Ben sudah tertidur, terlihat Emma mengumpulkan hasil upahnya menagih utang dan menyimpannya di sebuah patung Bunda Maria. Lalu adegan berpindah keesokan paginya. Andyan ba anak ko? Ang bait. Setiap pagi mertuanya datang dan meminta hasil penagihan hutang hari sebelumnya. Saat sedang menghitung uang, terlihat Alfred muncul dari kontrakannya. Lalu sang ibu mertua bertanya kepadanya, karena ia belum pernah melihat Alfred. Dan Alfred berkata bahwa ia adalah penyewa baru di sini. Kemudian ia pun meninggalkan tempat tersebut setelah menghitung uang yang diterima dari Emma. Alfred pun menyapa Emma, namun Emma hanya terdiam dan memandanginya tanpa berkata-kata. Lalu adegan berpindah 2 jam kemudian, di mana Emma memulai pekerjaannya pada hari itu. Setiap pagi sebelum mulai menagih hutang, Emma menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah gereja dan berdoa terlebih dahulu. Ia berharap agar ia diberi kekuatan sampai uang tabungannya cukup dan ia akan melarikan diri dari Ben. Setelah selesai berdoa, ia pun memulai pekerjaannya, yaitu menagih hutang. Akala ko naman dollars yung ibabayad sa akin. Ko na lang ulit bukas. Malaki din yung nakukupit ko. Pwede ba? Pwede bang makahiram ako ulit? Pakasingil ka naman. Sige, bukas na lang. Hawakan mo ata to nang hindi ka naguhugas eh. Begitulah keseharian Emma dalam pekerjaannya menagih hutang pada para nasabah yang meminjam uang pada mertuanya. Dami mo nang naiinom. Adegan berpindah pada malam harinya, di mana Ben menceritakan bahwa ia dipecat dari pekerjaannya karena ia tidak dapat memenuhi setoran taksi yang ia jalankan. Ia pun mengeluh karena tidak ada kompensasi dari pemecatannya tersebut. Hal itu membuat Ben marah dan lagi-lagi berdampak pada Emma. Ia kembali dipukuli sebelum diajak bercocok tanam. Alfred melihat dari lubang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Alfred lagi-lagi harus menyaksikan tetangganya tersebut dipukuli secara kejam oleh suaminya sendiri. Lalu setelah selesai bercocok tanam dan Ben tertidur, terlihat Emma keluar dan membasuh luka-lukanya.
Emma pun menangis sambil memandangi bulan pada malam itu. Lalu Alfred memberanikan diri keluar dan mencoba menghibur Emma. Ia mengatakan bahwa Ben tidak pantas memiliki Emma sebagai istrinya. Namun Emma hanya terdiam dan tidak merespon dan langsung masuk kembali ke kontrakannya karena ia takut Ben tiba-tiba terbangun. Lalu adegan berpindah keesokan paginya, di mana Emma akan memulai pekerjaannya pada hari itu. Ternyata Alfred sudah berada di depan pintu dan lagi-lagi mereka saling berpandangan. Namun Emma hanya terdiam dan pergi meninggalkan Alfred. Kemudian adegan berpindah pada siang hari, di mana terlihat Ben mencoba mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Kasi ang dami kong ginagawa sabihan na lang kita. Ben pada hari itu mencoba melamar ke sebuah bengkel namun belum diterima. Ben sudah bolak-balik melamar, namun ia belum diterima dimanapun pada hari itu. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, dan lagi-lagi Emma menjadi pelampiasan kekesalan Ben. Saat Ben sudah tertidur, Emma kembali menangis di luar. Tiba-tiba Alfred datang dan langsung memeluk Emma dari belakang. Ia pun mengajak Emma masuk ke dalam kontrakannya dan mulai menghiburnya. Suasana tersebut membuat Emma goyah, dan akhirnya mereka pun bercocok tanam. Usai mereka selesai beradu mekanik, Alfred pun mengatakan pada Emma bahwa ia sebenarnya melihat Emma setiap hari disiksa oleh Ben. Ia pun menunjukkan lubang yang ada di dinding kontrakannya dan menyuruh Emma untuk melihatnya secara langsung. Emma pun melihat kontrakannya melalui lubang tersebut, namun ia tidak marah pada Alfred karena hal itu. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana terlihat Ben sedang uring-uringan karena belum juga mendapatkan pekerjaan. Ben menjadi sering minum dan mabuk-mabukan di kontrakannya. Emosinya meledak-ledak karena sudah lama ia menganggur. Adegan berpindah pada malam hari, di mana Ben sedang tertidur karena mabuk. Kemudian Emma yang baru saja pulang berpikir untuk mendatangi Alfred dan mengajaknya kembali bercocok tanam. Emma sengaja berdandan layaknya akan pergi ke sebuah pesta demi menyenangkan hati Alfred. Lalu ia pun menuju ke kontrakan Alfred dan mulai bercocok tanam. Seiring waktu berjalan, hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan di antara mereka berdua. Lalu 1 minggu kemudian, Emma mengutarakan pada Alfred bahwa ia ingin pergi meninggalkan Ben dan pindah ke kota lain. Ia pun mengajak Alfred untuk ikut dengannya. Ilayo mo na ako dun sa demonyo kong asawa. Sigurado ka ba? Alfred setuju dengan hal tersebut dan Emma merencanakan akan memberikan obat tidur di dalam minuman Ben besok malam. Lalu adegan berpindah keesokan malamnya, di mana Ben meminta diambilkan minuman kepada Emma. Ia pun memberikan obat tidur di dalam minuman tersebut, namun terlihat Ben curiga dan terus memandangi Emma. Ketika akan meminumnya, Ben mencium bau aneh dan langsung membuangnya. Lalu ia menyuruh Emma untuk mengambilkan gorengan. Ben berpura-pura mabuk dan tidak sadarkan diri. Lalu Emma pun memindahkan Ben ke tempat tidur dan langsung bergegas pergi. Alfred melihat kejadian tersebut melalui lubang dan ia telah bersiap-siap. Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Kejadian begitu tiba-tiba dan tanpa sengaja Emma menusuk Ben. Lalu Alfred menenangkan Emma dan mengatakan ia akan membuang mayat Ben agar tidak terlacak. Ia pun menyewa sebuah mobil dan membungkus mayat Ben di sebuah kantong jenazah. Sementara itu, ia menyuruh Emma untuk membersihkan noda darah yang berceceran di lantai kontrakannya. Lalu adegan berpindah 1 jam kemudian, di mana Alfred membuang jenazah Ben di sebuah sungai yang letaknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Alfred pun kembali dan mengatakan kepada Emma bahwa untuk sementara waktu mereka sebaiknya tidak terlihat bersama. Hal ini perlu dilakukan agar tidak mengundang kecurigaan warga di sekitar mereka.
Lalu adegan berpindah 3 hari kemudian, di mana Emma dan mertuanya melaporkan ke polisi bahwa Ben tidak pulang sejak 3 hari lalu. Ben tidak meninggalkan pesan apapun dan ponselnya tidak dapat dihubungi. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana Emma telah sampai di kontrakannya. Lalu tak berapa lama, mertuanya datang menghampiri Emma dan mencurigai Emma bahwa hilangnya Ben pasti ada hubungannya dengan Emma. Emma hanya terdiam, lalu sang ibu mertua memarahinya. Patay na ba ang anak ko? Ha? Ha? Baka maraming nakakaaway si Ben. Emma mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Ben. Namun mertuanya mengatakan akan menyewa seorang detektif untuk menyelidiki hal tersebut. Lalu ia pun meninggalkan kontrakan Emma. Adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana Emma mulai merasa rindu pada Alfred, namun Alfred tetap tidak mau menemuinya karena akan mengundang kecurigaan. Kemudian adegan berpindah pada malam hari, di mana akhirnya Emma keluar dari kontrakannya dan memandangi kontrakan Alfred. Karena sudah tidak tahan lagi, ia pun nekat mendatanginya. Alfred? Oh, Alfred? Diba, di ba sabi ko sa'yo, hindi mo na tayo pwede magkita. Magkita na tayo. Alfred tetap tidak mau membuka pintu dan akhirnya Emma kembali ke kontrakannya. Lalu ia menyuruh Alfred untuk melihat melalui lubang dan yang selanjutnya terjadi adalah Emma menggoda Alfred dengan membuka pakaiannya. Lalu adegan berpindah 1 bulan kemudian, di mana polisi tidak memberikan kabar mengenai hilangnya Ben. Emma pun semakin yakin akan pergi meninggalkan kota tersebut dengan uang tabungannya. Kemudian pada malam harinya, ia pun berdandan dan berniat memaksa Ben untuk bercocok tanam. Ia merasa bahwa warga sekitar tidak menyadari perselingkuhan mereka. Bukas! Emma, wag muna ngayon. Emma, di ba sabi ko sa susunod na? Emma, sa susunod na nga! Tangina mo! Ano yan? Ha? Emma pun memaksa masuk dan ternyata ada seorang wanita lain berada di kamar Alfred. Lalu ia menjelaskan pada Emma bahwa wanita tersebut adalah wanita penghibur dan Alfred membantu mencarikannya pelanggan. Wanita itu pun pergi dan Emma kembali cekcok dengan Alfred. Namun Alfred mengatakan bahwa mulai sekarang Emma harus menuruti semua perintah Alfred, karena ia akan melaporkan ke polisi bahwa Emma telah menusuk Ben jika ia tidak menurutinya. Emma pun hanya terdiam mendengar ancaman Alfred dan ia pun pergi meninggalkannya. Dengan kesal, Emma memukul pintu kontrakan Alfred. Adegan berpindah keesokan malamnya, di mana Emma kini dijadikan wanita penghibur dan harus melayani para pelanggan Alfred. Alfred mengatakan pada Emma bahwa mereka harus memiliki cukup tabungan apabila ingin pindah ke kota lain. Emma pun terpaksa harus melayani tamu-tamu Alfred, sementara Alfred hanya tersenyum menunggu di luar. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana Emma sedang melangkah pulang ke kontrakannya. Tawarin mo ako, Ben. nagulat ka? Sungguh kejadian yang tidak terduga, tiba-tiba Ben muncul di hadapan Emma. Ia pun langsung menyuruh Emma untuk memanggil Alfred, sementara ia telah menyiapkan sebuah pisau dan menyembunyikannya untuk menusuk Alfred. Alfred! Tulungan mo ko! Alfred! Alfred pun menghampiri Emma yang berteriak minta tolong. Ia tidak sadar bahwa Ben telah menunggunya. Hayop kayo! Adegan berpindah keesokan paginya, di mana para polisi datang ke kontrakan Emma. Ben dan Alfred sama-sama tewas karena pertarungan tadi malam. Lalu adegan berpindah 1 bulan kemudian, di mana pada akhirnya Emma benar-benar akan pergi dari kota tersebut karena tabungannya telah cukup untuk menjalani kehidupan baru di kota lain. Dan akhirnya film pun selesai.
Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.